pasti tahu kulkas dan AC kan? Nah, dua barang itu termasuk mesin pendingin loh. Kalian penasaran nggak sih gimana sistem kerja mesin pendingin? Dan seperti apa mesin pendingin yang baik? Untuk tahu lebih lanjut, tonton sampai akhir ya. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita bakal belajar fisika dengan bab gas dan termodinamika. Untuk itu simak sampai akhir ya. Kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama kita ialah gas. Gas yang kita bahas di sini ialah gas ideal. Gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya dengan membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga memudahkan untuk analisis. Beberapa sifat gas ideal sebagai berikut. Sifat yang pertama, tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas. Sifat yang kedua, molekul-molekul gas dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan. Sifat yang ketiga, dalam satu wadah partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Tumbukan antar molekul gas maupun tumbukan antar molekul gas dengan dinding wadah bersifat elastik sempurna, sehingga energi kinetik total molekul gas selalu tetap. Kita masuk ke materi yang kedua, ialah hukum Boyle. Robert Boyle mengukur sifat-sifat gas dalam keadaan yang mendekati keadaan gas ideal. Boyle mencapai kesimpulan bahwa pada suhu tetap, maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Pernyataan itu dapat ditulis V sama dengan 1 per P. V volume dan P adalah tekanan. Hubungan ini dapat ditulis sebagai V sama dengan C1 per P atau P kali V sama dengan C1, dengan C1 adalah konstanta. Persamaan ini dikenal dengan hukum Boyle. Jika digambarkan pada diagram P dan V adalah sumbu datar dan P adalah sumbu vertikal, maka jika tekanan atau volume gas diubah-ubah pada suhu tetap, maka nilai tekanan dan volume pada berbagai keadaan berada pada kurva ini. Kita masuk ke materi yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac mengamati perubahan tekanan gas jika suhunya diubah-ubah dengan mempertahankan volume gas agar tetap. Gay-Lussac mendapatkan kesimpulan bahwa pada volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Pernyataan itu dapat ditulis P sama dengan T adalah suhu. Hubungan ini dapat ditulis sebagai P sama dengan C2 dikali T atau P per T sama dengan C2 dan C2 adalah konstanta. Persamaan ini dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Jika digambarkan pada diagram P dan T adalah sumbu datar dan P adalah sumbu vertikal. Maka jika suhu atau tekanan gas diubah-ubah pada volume tetap, maka nilai tekanan dan suhu pada berbagai keadaan berada pada garis lurus seperti pada gambar ini. Kita lanjut ke materi yang keempat, hukum Charles. Charles mengamati sifat gas yang mendekati sifat gas ideal pada tekanan tetap. Ia mengamati perubahan volume gas pada berbagai suhu. Charles sampai pada kesimpulan bahwa jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Pernyataan itu dapat ditulis V sama dengan 1 per T. Hubungan ini dapat ditulis juga sebagai V sama dengan C3 dikali T atau P per T sama dengan C3, dengan C3 adalah konstanta. Persamaan ini dikenal dengan hukum Charles. Jika digambarkan pada diagram, kita masuk ke materi berikutnya ialah hukum gas umum. Ternyata 3 persamaan yang kita dapat sebelumnya dari 3 hukum tadi itu dapat dilebur menjadi satu persamaan, yaitu PV per T sama dengan C4, dengan C4 adalah konstanta. Pada persamaan Boyle, nilai C1 bergantung pada suhu. Pada persamaan Gay-Lussac, nilai C2 bergantung pada volume gas. Pada persamaan Charles, nilai C3 bergantung pada tekanan gas. Namun, pada persamaan gas umum, nilai C4 tidak bergantung pada suhu, tekanan maupun volume gas. Pada suhu, tekanan, dan volume gas berapapun, nilai C4 selalu sama. Oleh karena itu, para ahli tertarik menentukan nilai C4 tersebut. Dan ternyata, dari hasil pengukuran diperoleh C4 sama dengan N dikali R, dengan N adalah jumlah mol gas, dan R disebut konstanta gas umum yang memiliki nilai 8,315 J per mol K. Dari persamaan tadi diperoleh satu persamaan yang berlaku untuk semua gas ideal atau gas nyata yang mendekati sifat gas ideal, yaitu NR per T sama dengan PV, yang disebut persamaan gas umum.
Kita berpindah ke materi berikutnya, ialah proses. Proses adalah peristiwa perubahan keadaan gas dari satu keadaan awal ke satu keadaan akhir. Berikut adalah beberapa jenis proses. Yang pertama, proses adiabatik. Pada proses adiabatik, tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Proses adiabatik dapat terjadi jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contohnya adalah dinding termos air panas. Yang kedua, proses diatermik. Kebalikan dari proses adiabatik, pada proses ini kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan juga sebaliknya. Proses ini dapat berlangsung jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang mudah dilalui oleh kalor. Contohnya adalah logam. Yang ketiga ialah proses quastatik. Persamaan gas yang telah kita bahas sebelumnya hanya dapat diterapkan jika gas tersebut telah berada dalam keadaan statik. Selama gas mengalami suatu proses, maka persamaan tersebut tidak berlaku. Dengan demikian, selama proses berlangsung, kita tidak dapat menentukan tekanan meskipun suhu dan volume diketahui, karena tidak ada persamaan yang dapat dipakai. Namun, jika proses yang telah terjadi berlangsung sangat lambat, maka setiap saat kita dapat menganggap gas seolah-olah berada dalam keadaan statik. Proses yang demikian disebut dengan proses quastatik. Kemudian proses khusus. Yang pertama ialah proses isokorik, adalah proses yang berlangsung pada volume tetap. Contoh proses ini adalah proses yang berlangsung pada gas dalam wadah tertutup yang volumenya tidak berubah selama proses berlangsung. Yang kedua, proses isobarik. Proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Contoh proses ini adalah proses yang berlangsung dalam wadah yang dilengkapi sebuah piston di bagian atasnya. Yang terakhir, proses isotermal adalah proses yang berlangsung pada suhu tetap. Contoh proses ini adalah proses yang berlangsung dalam wadah logam, di mana wadah tersebut dicelupkan dalam air yang volumenya sangat besar. Kita ke materi berikutnya, hukum 1 termodinamika. Selama gas mengalami suatu proses, maka ada beberapa peristiwa yang dapat terjadi, seperti yang pertama, energi dalam yang dimiliki gas berubah. Yang kedua, muncul kerja yang dilakukan oleh gas atau yang dilakukan oleh lingkungan. Yang ketiga, ada pertukaran kalor antara gas dan lingkungan. Peristiwa tersebut semuanya berpengaruh pada jumlah energi yang dimiliki gas. Hukum 1 termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2. Maka perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1. Misalkan pada gas dilakukan kerja dan oleh lingkungan sebesar W. Misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Pertambahan energi dalam gas hanya terjadi karena adanya kerja yang dilakukan lingkungan pada gas dan adanya aliran masuk kalor ke dalam gas. Secara matematika, pernyataan tersebut dapat diungkapkan dalam persamaan delta U sama dengan W plus minus Q. Hukum 1 termodinamika dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ketika menerapkan hukum 1 termodinamika, kita harus memperhatikan tanda dengan saksama. Perjanjian untuk tanda U, W, dan Q adalah sebagai berikut. Delta U positif jika energi dalam yang dimiliki gas bertambah. Delta U negatif jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang. W positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas. W negatif jika gas melakukan kerja pada lingkungan. Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas. Q negatif jika kalor mengalir keluar dari gas ke lingkungan. Selanjutnya, hukum 2 termodinamika. Ada dua versi ungkapan hukum 2 termodinamika yang ekivalen satu sama lain. Jika ungkapan pertama benar, maka ungkapan kedua juga benar, dan sebaliknya. Pernyataan Kelvin Planck tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Pernyataan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pernyataan kedua dari Clausius, tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi, tanpa bantuan kerja dari luar. Pernyataan ini memiliki konsekuensi bahwa tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan efisiensi unjuk kerja. Pernyataan Clausius dapat diilustrasikan sebagai berikut.
Materi berikutnya ialah entropi. Kita sudah melihat dua pernyataan hukum dua termodinamika yang ekivalen, yaitu Calvin Planck dan Clausius. Namun kedua pernyataan tersebut dapat digeneralisasi menjadi satu pernyataan dengan memperkenalkan terlebih dahulu besaran yang bernama entropi. Entropi pertama kali dikenalkan oleh Clausius tahun 1860. Menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversible dapat dibalik arahnya pada suhu konstan disertai penyerapan kalori Q mengalami perubahan entropi. Delta S sama dengan Q per T. Dengan delta S perubahan entropi, Q kalori yang diserap, dan T suhu proses. Dalam proses yang berlangsung secara spontan, perubahan entropi memenuhi syarat-syarat berikut ini. Untuk sistem yang terisolasi, perubahan entropi semua proses memenuhi delta S lebih dari 0. Untuk sistem yang tidak terisolasi, perubahan entropi total, yaitu jumlah entropi sistem dan lingkungan, selalu positif. Delta S sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih dari 0. Dengan menggunakan konsep entropi, hukum kedua termodinamika berbunyi, pada setiap proses alamiah, entropi total sistem dan lingkungan selalu mengalami pertambahan. Materi berikutnya ialah mesin Carnot. Mesin Calor dengan efisiensi tertinggi adalah mesin Carnot. Yang pertama kali dikaji oleh ilmuwan Prancis Sadi Carnot, mesin Carnot memiliki siklus yang terdiri dari dua proses adiabatik dan dua proses isotermal. Proses A, B, dan C, D adalah proses adiabatik, dan proses B, C, dan DA adalah isotermal. Kalor diserap dari reservoir bersuhu tinggi hanya pada proses BC, dan kalor dibuang ke reservoir bersuhu rendah hanya pada proses DA. Efisiensi mesin Carnot adalah sebagai berikut. Materi terakhir ialah mesin pendingin. Pada mesin pendingin, kalor mengalir dari reservoir bersuhu rendah menuju reservoir bersuhu tinggi. Proses ini hanya dapat berlangsung jika diberikan kerja dari luar, karena kalor tidak dapat mengalir secara spontan dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi. Dengan sistem aliran kalor semacam ini, maka suhu reservoir dingin akan semakin dingin. Contohnya, mesin pendingin yang kalian kenal adalah kulkas dan AC. Kerja luar yang diberikan pada mesin ini adalah energi listrik PLN. Berdasarkan pada gambar, QR adalah kalor yang disedot dari reservoir dingin. QT, kalor yang dibuang ke reservoir panas, dan W adalah kerja luar yang diberikan. Dengan hukum kekekalan energi, maka berlaku W sama dengan QT dikurang QR. Mesin pendingin yang baik adalah yang dapat menyedot panas sebanyak-banyaknya dari reservoir dingin untuk jumlah kerja tertentu. Untuk itu, didefinisikan koefisien unjuk kerja mesin pendingin sebagai berikut. Makin besar koefisien unjuk kerja, maka makin baik mesin tersebut, karena dengan kerja tertentu yang diberikan dapat menurunkan suhu lebih rendah. Untuk mesin pendingin ideal yang bekerja pada siklus Carnot, kita dapat mengungkapkan koefisien unjuk kerja sebagai berikut. Koefisien unjuk kerja mesin pendingin dapat ditulis. Oke, kita mulai ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, suhu kumparan pendingin pada lemari es adalah min 15 derajat Celcius, sedangkan suhu dinding belakang kulkas adalah 60 derajat Celcius. Berapakah koefisien unjuk kerja maksimum lemari es tersebut? Langsung kita jawab aja ya. Kita pakai rumus yang udah aku tampilin, terus kita langsung masukin aja yang udah kita ketahui. Nah, di sini kita dapat min 15 ditambah 273 dibagi dalam kurung 60 ditambah 273 dikurang dalam kurung min 15 ditambah 273. Kita operasiin, maka kita akan mendapat 3,44. Maka koefisien maksimumnya adalah 3,44. Contoh soal yang kedua, sebuah kubus es yang bermassa 60 gram dan suhu 0 derajat Celcius ditempatkan di dalam gelas. Setelah disimpan beberapa lama, setengah dari es tersebut telah mencair menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Berapa perubahan entropi es atau air? Diketahui kalor laten peleburan es adalah 80 kal per gram. Langsung aja kita bahas. Di sini udah diketahui massa es yang mencair itu M sama dengan 30 gram. Kalor yang diperlukan untuk melebur es tersebut adalah Q, yang rumusnya M kali L, yang kalau kita operasiin maka 30 kali 80 hasilnya 2400 kalori.
Karena proses berlangsung pada suhu tetap, T sama dengan 0 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, maka akan mendapat 273 Kelvin. Maka perubahan entropi es atau air adalah delta S sama dengan Q per T sama dengan 2400 dibagi 273 yang hasilnya plus 8,8 kalori per Kelvin. Kita coba latihan soal ya. Ketika menyerap kalor sebanyak 0,2 mol gas monoatomik mengalami proses isokorik hingga suhunya berubah dari 100 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius, berapakah kalor yang terlibat? Apakah kalor tersebut masuk ke gas atau keluar dari gas? Nah, teman-teman bisa coba hitung sendiri dan tulis jawabannya di komentar ya. Nah, mungkin cukup materi kita kali ini. Ternyata fisika sangat dekatnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga apa yang bisa aku sampaikan dapat dicerna dan bermanfaat. Teman-teman jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Semangat! Nah, sekian, aku pamit undur diri. Terima kasih.